Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Febrian Hidayat. NIM 1809035004. Di sini saya akan menjelaskan dan atau mempresentasikan perihal UAS operasional riset saya. Langsung saja masuk ke nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 ini dia terkait dengan soal penugasan. Pada soal nomor 1 ini terdapat 4 kota dan 3 orang. Nah, pada kasus ini karena ini bukan kasus normal sehingga ditambahkan dummy pada bagian kepala pemasarannya. Pada nilai dummy masing-masing bernilai 0. Setelah itu kita akan membuat setiap kolom dummy itu bernilai 0 dengan mencari nilai terkecil, lalu tiap kolom akan dikurangi dengan nilai terkecil itu. Untuk kolom pertama nilai terkecilnya itu 140, lalu kita kurangi sehingga akan menjadi 110 0. Kemudian pada kolom kedua nilai terkecilnya adalah 100, kemudian akan menjadi 0, 120, 70, 90. Kemudian nilai terkecil pada kolom ketiga itu adalah 100, kemudian dia menjadi 110, 0, 110. Selanjutnya setelah kita mendapatkan setiap kolom mendapatkan hasil 0, kita tarik garis seminimum mungkin. Garis yang kita tarik seperti ini. Dan setelah itu kita lihat nilai yang ditarik, jumlah baris yang ditarik sama dengan jumlah baris yang di jumlah kolom, yaitu 4. Berarti sudah kita dapatkan hasilnya optimum. Kemudian kita akan menentukan pekerjaannya. Di sini kita akan untuk kota Palangkaraya yang terdapat 0 hanyalah dummy. Setelah itu ditugaskan pada dummy, atau artinya jika ditugaskan pada dummy tidak ada yang melakukan pekerjaan ini. Lalu setelah dummy diletakkan di Palangkaraya, jadi sudah pasti Banjarmasin ditugaskan kepada Novi. Dan untuk Tarakan sudah pasti ditugaskan kepada Ari. Karena Banjarmasin sudah diambil oleh Novi, kemudian Palangkaraya oleh Dami, Tarakan diambil oleh Ari, sehingga otomatis Pontianak diambil oleh Ika. Jadi bisa kita simpulkan di masing-masing kota kepala bagian di Banjarmasin yaitu Novi dengan ongkos sebesar 100, kemudian di Pontianak kepala bagiannya yaitu Ika ongkos sebesar 100, kemudian di Palangkaraya kepala bagian itu Dami ongkosnya itu 0, kemudian ditarakan itu ada Ari dengan ongkos sebesar 140. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 340 dalam puluhan ribu rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik A itu kapasitas produksi tiap bulannya itu 90 ton, kemudian pabrik B itu 60 ton, pabrik C 50 ton, dengan total 200 ton. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota, yaitu kota Solo permintaannya itu 50 ton, kemudian Kudus permintaannya itu 110 ton, Tegal dengan permintaan 40 ton, dan dengan jumlah total 200 ton.
Soal nomor 2 ini sendiri tuh dia berhubungan dengan metode transportasi. Nah, di sini karena NIM saya genap, saya akan menggunakan metode least cost pada pemecahan masalah di soal nomor 2 ini. Langsung saja kita masukkan nilai-nilai masing-masing ke dalam tabel berikut ini dari tiap pabrik ke tujuannya masing-masing. Yang pertama itu pabrik A ke Solo 20, kemudian pabrik A ke Kudus 5, kemudian pabrik A ke Tegal 8 dengan suplai 90 ton. Ini biayanya dalam bentuk Rp1.000. Kemudian pabrik B ke Solo 15, kemudian pabrik B ke Kudus 20, setelah itu pabrik B ke Tegal itu 10, kemudian dengan suplainya itu 60 ton 60 ton. Setelah itu pabrik C ke Solo itu 25, kemudian pabrik C ke Kudus 10, kemudian pabrik C ke Tegal itu 19 dengan suplainya 50 ton. Kemudian hasilnya itu suplainya itu 200 ton. Demandnya ini juga di sini ada 50 ton, kemudian 110 ton dan 40 ton. Dengan hasilnya 200 ton juga. Dengan metode least cost, pertama-tama kita mulai dengan nilai yang paling kecil. Biaya terkecil pertama yaitu adalah 5, yaitu pabrik A ke Kudus. Kita ketahui suplainya 90, demandnya 110, sehingga dikirimkan 90 ton dengan masih ada sisa 20 ton. Lanjut, nilai terkecil selanjutnya adalah 8, tetapi 8 sudah penuh karena pabrik A sudah mengirimkan semua suplainya. Jadi yang berikutnya adalah 10. 10-nya itu, nah 10-nya di sini kan ada 2, tapi dua-duanya itu bisa diisi. Untuk 10 yang di sini dari pabrik C ke Kudus itu karena sudah tadi dikirim 10, kemudian demand-nya itu 110, supply-nya 50 ton. Yang bisa dikirim itu hanya 20. Kemudian dari pabrik B ke Tegal itu dengan biaya terkecil 10 itu di sini dia supply-nya 60 ton, kemudian demand-nya 40 ton, sehingga biaya yang bisa dikirim itu 40. Dan biaya terkecil selanjutnya yaitu 15 dengan pabrik B ke Solo dengan sisa supply yang dikirim yaitu 20 dan demand-nya itu 50, sehingga yang dikirim itu 20 ton. Selanjutnya biaya terkecil kemudian adalah 20, tapi karena 20 itu sudah terpenuhi semua, maka nilai terkecil yang berikutnya adalah 25 dengan demand-nya itu 50 ton, kemudian supply-nya 50 ton, sehingga terkirim sebesar 30. Setelah sudah kita mendapatkan hasilnya, maka total biaya transportasinya kita tinggal kalikan 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10. Kemudian hasilnya adalah 2100, ini dalam Rp1.000. Sebelum kita lanjut ke biaya optimumnya, kita mengecek terlebih dahulu
kita mengecek degenerasinya. Di sini terdapat 3 baris dan 3 kolom. Syarat untuk mendapatkan hasil minimum di sini M tambah N kurang 1 sama dengan 5. 3 tambah 3 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti bisa didapatkan solusi optimum dengan metode tersebut. Sehingga kita bisa masuk ke dalam metode MODI. Di sini kita tambahkan U1, U2 dan U3. Kemudian V1, V2 dan V3. Di sini ada variabel basis. Variabel basis ini didapatkan dari alokasi pengiriman barang, di mana X12 yaitu pabrik A ke Kudus, X21 pabrik B ke Solo, X23 pabrik B ke Tegal, X31 pabrik C ke Solo, dan X32 pabrik C ke Kudus. Setelah kita mendapatkan variabel basisnya, kita lanjut. Terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel tak diketahui. Kita ambil U1 sama dengan 0. Karena U1 sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga menjadi V0 ditambah V2 sama dengan 5. Mendapatkan nilai sama dengan V2 sama dengan 5. Kemudian kita mendapatkan nilai dari U3 sama dengan 5. Lalu kita masuk ke persamaan ini dengan 5 tambah V1 sama dengan 5. Kemudian mendapatkan nilai V1 sama dengan 20. Lalu kita masuk ke nilai K-nya. Biayanya itu kita kurangin dengan baris dan kolomnya. K11 di sini sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan 0. Kemudian K13 8 dikurang 0 dikurang 15 sama dengan min 7. Kemudian K22 20 dikurang min 5, kemudian dikurang 5 sama dengan 20. Dan K33 19 dikurang 5 dikurang 15 sama dengan min 1. Karena nilai K masih ada yang negatif, maka bisa dikatakan nilai K ini belum optimum. Sehingga kita memilih nilai yang paling negatif, yaitu K13. Kemudian kita buat jalur tertutupnya seperti ini. Dari X13 ke X12, kemudian X32, lalu ke X31, lalu X ke 21, lalu ke X23, lalu kembali lagi ke Next 23. Kita dapat menentukan alokasi ulang pengiriman barangnya dengan mencari nilai minimal dari X12, kemudian X23, dan X31 dengan nilai minimalnya yaitu 90, 40, dan 30, dan hasilnya adalah 30. Dan di sini kita bisa menentukan nilai negatifnya dari awal. Di sini negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi dia berselang-seling positif dan negatifnya. Sehingga kita mendapatkan hasil 0 tambah 30 sama dengan 30. 90 dikurang 30 sama dengan 60. Kemudian 20 tambah 30 sama dengan 50. 40 dikurang 30 sama dengan 10. 30 dikurang 30 sama dengan 0. Kemudian 20 tambah 30 sama dengan 50. Sehingga menjadi perubahan alokasi seperti ini. Dari pabrik A ke Kudus menjadi 60. Kemudian pabrik A ke Tegal itu 30. Pabrik B ke Solo sama dengan sebesar 50 ton.
pabrik B ke Tegal sebesar 10 ton, kemudian pabrik C ke Kudus 50 ton. Kemudian kita mencari variabel basis. Caranya tuh hampir sama. Caranya tuh sama dengan variabel basis sebelumnya. Kemudian kita masuk ke nilai K. K11 di sini sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 13 sama dengan 7. Kemudian K22 sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 13. Kemudian K31 25 dikurang 5 dikurang 13 sama dengan 7. Dan K33 di sini 19 dikurang 5 dikurang 8 sama dengan 6. Berarti alokasinya itu sudah optimal karena K-nya itu sudah tidak bernilai negatif. Kemudian pada bagian B-nya itu total biaya transportasi yang optimumnya itu kita mendapatkan hasil 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10, kemudian ditambah 50 dikali 10 sama dengan 1890 dalam ribu rupiah. Kemudian kita masuk ke nomor 3 dengan batasan-batasannya seperti ini. Dan diketahui hasil akhir dari metode simplexnya sebagai berikut. Hasil berikut ini saya sudah hitung menggunakan perhitungan manual dan juga menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi POM. Di sini kita mendapatkan solusi optimalnya itu Z sama dengan 41,25, X1 sama dengan 3,75, X2 nya itu 2,25. Tetapi solusi tersebut tidak feasible karena kedua variabelnya itu non-integer. Kemudian kita membuat batasan baru pertama, yaitu X1 kurang dari sama dengan 3 dan X1 lebih dari atau sama dengan 4. Kita masuk ke model LP kedua dengan menggunakan batasan barunya yang ini. Lalu kita masukkan batasan ini ke persamaan yang ini. Maka kita akan mendapatkan hasil X2 nya 3 dan Z-nya itu 39. Lalu kita masuk ke persamaan ini. Kemudian kita mendapatkan hasil X2 nya itu sama dengan 3,6 dan Z-nya itu 42, dimana ini dia melewati UB nya. Kemudian kita masukkan persamaan ini, kita mendapatkan nilai X2 nya itu sama dengan 2 dan Z-nya itu sama dengan 42, dimana dia melewati UB nya. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini, dimana mendapatkan nilai X2 nya 1,8 dan Z-nya itu 41. Setelah itu kita dapat batasan baru kedua, yaitu X2 nya itu kurang dari sama dengan 1 dan X2 nya lebih dari sama dengan 2. Kita masukkan persamaannya sehingga mendapatkan hasil X2 nya itu X1 nya sama dengan 5, Z nya sama dengan 45, dia itu melewati UB nya. Kemudian persamaan ini mendapatkan hasil X1 sama dengan 4,44 dan Z nya itu 40,56. Kemudian kita masuk ke LP5 dengan batasan barunya ini. Kita masukkan nilai X2 nya ke persamaan ini, didapatkan X1 nya. Kemudian kita
mendapatkan hasil X1 nya sama dengan 3,89 dan X1 nya itu 4 dan Z nya itu 42, dimana dia melewati UB. Setelah itu ada batasan baru ketiga, dimana X1 kurang dari sama dengan 4, X1 nya itu lebih dari sama dengan 5. Kita masukkan batasan baru ini, yang kita masukkan ke persamaan ini, dan kita mendapatkan hasil dimana X2 sama dengan 2, tapi di sini dia melanggar batasan. Kita ubah menjadi X2 nya sama dengan 1, sehingga kita mendapatkan Z nya sama dengan 37. Kemudian kita masuk ke model LP7 dengan batasan barunya ini, X1 lebih dari atau sama dengan 5. Kita masukkan ke persamaan ini, yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, maka akan mendapatkan nilai X2 nya adalah 1 dan Z nya itu 45, dimana melewati UB. Kalau kita memasukkan persamaan ini, kita mendapatkan X2 nya itu sama dengan 0 dan Z nya itu sama dengan 40. Berikut ini adalah hasil cabangnya, dimana model pertama hasil Z nya 4,25, dengan variabelnya ini. Kemudian kita membuat batasan baru, X1 kurang dari sama dengan 3 dan X1 lebih dari sama dengan 4. Kemudian model 2 itu nilainya ini dan variabelnya ini, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, dengan kemudian model 3 itu hasilnya 41 dan variabelnya X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,8. Karena X2 nya itu belum integer, kita membuat batasan baru lagi. Batasannya itu ya ini, X2 lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian kita mendapat hasil dari model 4, yaitu 40,56 dengan variabelnya ini. Model kelima itu invisible atau dengan variabelnya ini, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2. Karena ini merupakan variabel non integer, kita buat cabang baru dengan batasan barunya yang ini, X1 kurang dari sama dengan 4. Kemudian di sini ada model 6 dengan hasil Z-nya 37, ini variabelnya. Kemudian ada model ke-7 dengan hasil Z-nya 40, kemudian ini variabelnya. Nah, dapat disimpulkan jadi hasil paling optimal yaitu sebesar 40 dengan X1-nya sebesar 5 dan X2-nya itu tidak ada atau sama dengan 0. Terima kasih.